Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3. Siapkanlah hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat merenungkan firman Tuhan, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman hari ini dari pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak yang harus pindah sekolah ke kota lain mengikuti orang tuanya yang bekerja. Di sekolah barunya, ia sering merasa berbeda. Logatnya tidak sama, cara berpakaian juga tidak mengikuti teman-temannya. Bahkan, ia kadang merasa tidak benar-benar diterima. Namun suatu hari ayahnya berkata, "Kamu memang tinggal di kota ini, tapi ingat, identitasmu bukan ditentukan oleh tempat ini. Kamu tetap bagian dari keluarga kita, dan itu tidak berubah." Kata-kata sang ayah ini membuat anaknya kuat untuk menjalani hari-harinya. Ia tetap tinggal di kota itu, tetapi ia tidak kehilangan jati dirinya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikian juga firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 1-2 mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang tersebar di tengah dunia ini. Artinya, kita memang hidup di tengah berbagai situasi dunia dengan kebiasaan, tantangan, bahkan nilai-nilai yang sering tidak sejalan dengan iman kita. Tetapi identitas kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Kita adalah milik Allah, dipilih sesuai rencana kasih-Nya. Kita tidak hidup kebetulan, tetapi karena Allah sendiri yang memanggil kita dengan kasih yang kekal. Karena itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa hidup kita bukan hanya soal bertahan di dunia, tetapi juga bertumbuh dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi baik di tempat kita bekerja, belajar, ataupun di tengah pergumulan hidup tiap-tiap hari, kita tidak boleh dikendalikan oleh dunia. Kita harus berani menjadi pribadi yang berbeda dalam arti yang positif, yakni membawa damai, kasih, dan pengharapan. Kiranya kita semakin sadar bahwa kita adalah keluarga Allah yang hidup dalam kasih karunia dan damai sejahteranya setiap hari. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih karena dalam Kristus kami ditebus dan dijadikan milik-Mu yang berharga. Kami bersyukur atas pekerjaan Roh Kudus yang terus menguduskan dan menuntun hidup keluarga kami setiap hari. Tolong kami agar tetap hidup dalam ketaatan, membawa damai dan kasih bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya